Kami minta secara baik-baik supaya ketiga aset bergerak klien kami ini beserta dokumen perusahaannya dikembalikan. Dan apa kata penyidik pembantu itu, Bribka Andre? Lah, kalau memang ini benar, ini bisa nunjukkan aslinya, berarti penyidikan ini kita hentikan. Tapi apa yang terjadi, Bang? Pada tanggal 1 September 2023 pukul 7 pagi, ya, klien kami ditunjukkan surat perintah penahanan. Bukan seperti yang dibilang kalau nunjukkan itu kepada masyarakat. Kalau ada yang menawarkan menjual aset dari klien kami ini, 1 unit trailer, terus 1 unit Kijang Innova tahun 2019 dan 1 unit pickup carry, itu jangan mau membelinya karena itu bukan milik siapa-siapa selain daripada milik klien kami Chen Xiong. Baik. Yang kedua, kami minta kepada Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara lewat Rekiden, ya, supaya kalau ada yang mengajukan biaya balik nama terkait mobil yang 3 ini yang saya sebutkan ini tidak dilayani. Terkait dengan kasus dari Chen Xiong, pihak yang saat ini menjadi tersangka karena tuduhan penggelapan yang dituduhkan oleh laporan dari seseorang kepada Polres Pelabuhan Belawan. Selain kasus ini merembet ke persoalan hukum di Polres Pelabuhan Belawan, ternyata di balik kasus ini ada persoalan menarik lainnya yang akan kami sajikan kepada Anda, yakni tentang ada ternyata aset dari milik Chen Xiong yang saat ini dikuasai secara paksa. Siapa yang menguasai dan seperti apa ceritanya? Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum dari Chen Xiong, Pahala Sitorusaya Prasetyo, untuk program eksklusif. Bang Pahala, sehat Bang? Sehat. Bang Pahala, kemarin sudah kita panjang lebar membahas terkait persoalan hukum dari klien Abang Chen Xiong. Mulai dari tuduhan, pelapor, sampai bukti-bukti juga sudah lengkap Bang ya. Tapi ada yang menarik, kami mendapat kabar ternyata ada aset dari Chen Xiong ini dirampas Bang. Siapa yang merampas? Oh iya, terima kasih Bang Prasetyo, aktual yang luar biasa. Baik. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang penguasaan aset klien kami Chen Xiong, tapi untuk menyegarkan ingatan kita, ya, bahwa kami kuasa hukum saat ini sedang melaksanakan langkah-langkah hukum untuk membebaskan klien kami dari segala persangkaan yang disangkakan oleh pelapor Hendrian atas nama PT KASP ke Polres Pelabuhan Belawan. Ya. Baik. Jadi sudah ada tanda-tanda akan lepas Bang? Kalau kuasa hukum itu kan harus penuh keyakinan dengan keilmuan. Baik. Ya. Kalau tidak penuh keyakinan dengan keilmuan bahwa kliennya itu dapat bebas dari segala persangkaan, berarti kuasa hukum itu tidak menguasai permasalahan yang dia tangani. Baik Bang Pahala. Ya, kembali kepada yang ditanyakan kepada kami selaku kuasa hukum terkait aset dari klien kami, benar. Ada 3 harta bergerak atau aset bergerak milik klien kami yang dikuasai secara paksa oleh saudara Cipto Ahmad, oleh Henry Virgo dan Hendrian. Baik. Gitu. Jadi saya mau jelaskan bagaimana ini sampai mereka kuasai secara paksa. Dan 3 aset bergerak itu yang mana saja. Baik. Gitu ya. Supaya orang bisa tahu ini bukan hanya tuduhan-tuduhan kosong, tapi ini kebenaran yang hakiki, hak orang yang harus dipertahankan, dan orang yang tidak berhak tidak boleh menguasai secara paksa. Satu itu ada truk trailer, ada juga mobil Kijang Innova buatan tahun 2019. Dan ada mobil pickup Suzuki Carry
Baik, sebelum dilanjut, Bang Pahala. Ya, Ketiga, kendaraan ini merupakan aset dari Chen Xiong. STNK atas nama Chen atas Xiong. nama Chen Xiong, Iya. bukan nama perusahaan ya. Bukan. Baik, silakan dilanjut, Bang Ya. Pahala. Jadi begini, truk trailer itu kan pada saat adanya suatu peristiwa itu, ini sedang dalam perbaikan di bengkel UD Bintang Berlian milik Chen Xiong yang letaknya bersamaan di satu lokasi dengan PT KSP. Ya, jadi mobil ini pada waktu itu truk trailer ini dalam perbaikan. Baru kalau Kijang Innova ini selama ini memang mobil transportasi yang digunakan oleh klien kami selaku pimpinan UD Bintang Berlian yang juga adalah pemilik. Ya. Ya, kalau mobil Kijang Innova ini diminta secara paksa, diambil secara paksa oleh saudara Henry Virgo kepada klien kami, Chen Xiong. Baik, mengapa Abang bisa menyatakan itu secara paksa? Apa yang terjadi ketika Kan pengambilan begini. aset tersebut? Pengertian cara paksa yang saya maksud tadi, ketika Henry Virgo menjumpai klien kami Chen Xiong, dia katakan serahkan mobil Innova itu kepada Rudy. Baik, Rudy ini siapa? Saya nggak tahu itu siapa Rudy itu, tapi ya mungkin ada di dalam kalangan PT KSSP ya. Baik, Gitu. ini menyatakannya secara langsung? Ya, Telepon? langsung. 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 Jadi harus diserahkan. Kan gitu. Kan abang ingat tuh, saya bilang ini kan klien kami ini kan hanya satu butir pasir yang berhadapan dengan satu gunung yang besar. Baik, Ya. Jadi kondisinya seperti itu. Itu pada tanggal 5 Agustus peristiwanya. di bengkel. Ya. Baik, Nah, yang satu lagi tadi, yang saya sebut tadi ada pickup Suzuki. Pickup Suzuki ini kan sebenarnya mobil ini kan masih dalam posisi kredit melalui Maybank. ya. Ya, jadi masih ada sisa kreditnya itu jumlahnya Rp37.378.900. Lah, ini pada tanggal 7 Agustus 2023, Chen Xiong disuruh melunasi ini. Yang menyuruh siapa, Bang? Ya, pihak KSP. Ya, KSP dengan didampingi Hendrian, itulah driver yang pelapor itu. Baik, Didampingi oleh Hendrian ke Maybank untuk melunasi itu, dan begitu dilunasi, klien kami Chen Xiong ini disuruh menandatangani kwitansi kosong oleh oleh pihak daripada Henry Virgo. ada nama Henry Virgo ya, ini yang menyuruh ya. Iya, Baik. karena dia yang menugaskan si Hendrian ini. Gitu. Ya. Itulah peristiwa yang terjadi. Maka ketiga aset bergerak ini di bawah penguasaan dari Cipto Ahmad, Henry Virgo, dan Hendrian. Baik, tadi ada menyebut kwitansi. Kwitansi itu ada isinya? Kosong. Kosong. Ya. Tidak ada tulisan apapun. Tidak ada tulisan Lalu apapun. mengapa klien Abang pernah cerita tidak? Mengapa beliau menaikkan kwitansi kosong tersebut? Tadi kan udah saya sebutkan, ini kan semua di bawah. Ya, kalau orang kuat dengan orang lemah ini, ketika klien kami ini belum datang kepada kami kuasa hukum, kan ini kan posisi dia sangat lemah nih. Baik, Ya, maka dia datang ke kami selaku kuasa hukum pada tanggal 12 Agustus yang lalu, ketika dia harusnya hadir untuk wawancara pertama ke Polres Pelabuhan Belawan, baik. gitu. Kwitansi sudah disodorkan, sudah diteken, aset-aset kemudian posisi asetnya ini semuanya di satu tempat atau terpisah-pisah ini, Bang? Kalau saat ini kami tidak tahu jelas, tapi yang pasti kami pernah melihat Toyota Kijang Innova itu, minibus itu, pernah dikendarai seseorang, pernah. Dan waktu itu sempat kita ambil fotonya, tapi agak blur karena jauh. Ya. Artinya surat-surat, kunci semua Iya, sudah di sana. sama pemilik PT tadi, Bang ya? Iya, sama pihak itu makanya kita surati saudara Cipto Ahmad, Henry Virgo, dan Hendrian. Baik, sudah Bang surati. Kapan? Ya, jadi begini, kami ini kan masih masih membuat satu ruang
yang baik. Maka pada tanggal 28 Agustus yang lalu, ya 28 Agustus 2023, kami selaku kuasa hukum sudah menyurati Saudara Cipto Ahmad, Henry Virgo, dan Hendrian, ya masing-masing kita surati untuk mengembalikan ini, mengembalikan aset-aset ini, ya truk trailer, mobil Kijang Innova, dan mobil pickup carry. Ya. Tapi selain dari itu, ada lagi dokumen. Dokumen apa ini, Pak? Ya ini yang mau saya jelaskan, Sob. Baik. Dokumen dari klien kami yang mereka kuasai juga, yaitu akta pendirian UD Bintang Berlian dan kelengkapan perusahaan itu termasuk di dalamnya SIUP TDP dan lain-lain yang berkaitan dengan keabsahan daripada usaha UD Bintang Berlian. Baik. Yang pada saat itu semua dokumen-dokumen ke perusahaan ini disimpan di dalam brankas di dalam kompleks usaha itu. Baik. Namun ketika klien kami dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 7 Agustus yang lalu, klien kami kan sudah tidak bisa masuk lagi ke lokasi usaha ini. Ya. Sehingga selain daripada 3 aset bergerak yang saya sebutkan tadi, truk trailer, mobil Innova, dan pickup tadi, ini dokumen-dokumen perusahaan UD Bintang Berlian asli ya. Ya. Akta aslinya itu ada di dalam brankas yang tidak bisa kami ambil. Jadi itu sudah kami suratin. Pertama kami sudah surati pada tanggal 28 Agustus 2023, tidak ada respon. Selanjutnya tanggal 4 September ya 2023 kami surati yang kedua. Kami minta secara baik-baik supaya ketiga aset bergerak klien kami ini beserta dokumen perusahaannya dikembalikan. Ya, tadi ada permohonan tim kuasa hukum sampaikan kepada pihak PT, Bang, ya, untuk pengambilan aset dan sampai sekarang tidak digubris oleh pihak PT. Lalu ada upaya lain yang Abang lakukan? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa tanggal 28 Agustus 2003 kita sudah melayangkan surat permintaan pengembalian aset daripada klien kami kepada Cipto Ahmad, kepada Henry Virgo dan Hendrian, dan kita buat surat kedua tanggal 4 September ya 2003, namun sampai saat ini belum ada itikat baik dari pihak Cipto Ahmad CS, ya toh? Maka pada hari ini tanggal 20 September 2003 kami mengirimkan surat somasi kepada Saudara Cipto Ahmad, kepada Saudara Henry Virgo dan Hendrian, supaya dalam waktu paling lama 1 minggu seluruh aset yang kami minta dalam surat kami itu dikembalikan kepada klien kami. Kan gitu. Baik. Apabila dalam 1 minggu ini mereka tidak menanggapi dengan baik dengan mengembalikan seluruh aset klien kami akan membuat langkah-langkah hukum. Karena itu adalah hak hukum dari klien kami, baik itu secara pidana maupun perdata. Ya, dan selanjutnya langkah hukum yang kami lakukan, kami bukan hanya membuat laporan ke Polda Sumatera Utara, tapi akan kami bawa ini ke Mabes Polri supaya terang benderang, ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Baik. Ya. Oke, Pin. Ya, karena supaya Bang Pras tahu nih, pada tanggal 31 Agustus 2023, kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya. Saya pada waktu itu langsung mendampingi klien kami ini, karena saya dengan Pak Longser Siombing dan tim hukum lainnya, kami kan berganti-ganti nih mendampingin. Karena apa? Karena kan pembesaran klien kami kan luar biasa ini. Seperti satu kasus yang menjadi atensi khusus, di mana dia diperiksa itu, contoh ya, waktu dia diperiksa menjadi saksi tanggal 23 Agustus itu dari
pukul 2 siang, pukul 14, itu sampai pukul 11, pukul 23. Ya. Ya, begitu juga di tanggal 24. Dari pukul 14 sampai pukul 23. Terus yang luar biasa, ketika klien kami diperiksa untuk sebagai tersangka tanggal 31 setelah ditangkap pada pukul 7 pagi. Ya. Itu diperiksa dari pukul 15.25 sampai pukul 2.30. Jadi tanggal 31 sampai tanggal 1 dia diperiksa. Ini kan sudah seperti ya kasus luar biasa yang menjadi atensi. Baik, Bang Pala. Abang nyatakan tadi ada dokumen yang asli masih berada di kawasan bengkel ya, UD Bintang Berlian. Lalu ada kunci surat-surat dari beberapa mobil milik klien Abang juga di lokasi, tidak bisa diambil sampai saat ini, sudah Bang surati. Ini kan menjadi problem juga, Bang. Bagaimana saat ini? Apakah ada kemungkinan pihak-pihak dari PT lawan klien Abang ini bisa memalsukan atau mengubah nama pemilik atau balik nama dari dokumen tersebut? Ya, gini Bang. Tadi kan saya belum selesai tadi cerita pendampingan itu. Nanti akan sampai ke sana, Baik. Bang. Waktu saya dampingi pukul 21 WIB tanggal 31 Agustus 2023. Kan pada waktu itu kan penyidik pembantu itu ada namanya Andri, brigadir kepala itu. Ya. Bribka itu brigadir kepala. Ya. Ketika dia menanya kepada klien kami, yang saya langsung mendampingi itu pada pukul 21 WIB itu. Ya. Terkait keabsahan UD Bintang Berlian. Dia katakan begini, ini mana aslinya? Kan gitu. Kita udah jelasin aslinya itu ada dalam berangkas di lokasi usaha UD Bintang Berlian yang satu wadah, satu tempat dengan PT KSP. Dan kami belum bisa mengambil itu. Jadi kami menunjukkan bukti keabsahan kepemilikan UD Bintang Berlian itu adalah milik klien kami. Satu, kami serahkan fotokopi akta pendirian. Baik. Dari notaris Dr. Andes Sujono. Sudah? Kami tunjukkan fotokopi SIUP TDP. Terus ditanya lagi, apa lagi bukti pendukung itu bahwa kamu yang punya UD Bintang Berlian. Bukti bayar pajak. Kita serahkan semua. Dan apa kata penyidik pembantu itu? Bribka Andre. Lah, kalau memang ini benar, ini bisa nunjukkan aslinya, berarti penyidikan ini kita hentikan. Tapi apa yang terjadi, Bang? Pada tanggal 1 September 2023, pukul 7 pagi, ya, klien kami ditunjukkan surat perintah penahanan. Bukan seperti yang dibilang kalau nunjukkan itu. Padahal saya udah bilang, kalau gitu, besok pagi, kebetulan saya di situ ada junior saya situ, Chandra Siombing. Baik. Ya, saya bilang Chandra, besok pergi ke notaris dan ke perizinan leges supaya serahkan kepada ini penyidik pembantu ini supaya ini dihentikan. Kan gitu. Ini kan dagelan aja yang dibikin penyidik pembantu ini. Iya kan? Ya. Ya. Itulah artinya kami menegaskan bahwa UD Bintang Berlian adalah milik klien kami Chin Siong. Baik. Nah, terkait yang Abang katakan tadi, langkah-langkah apa yang kami lakukan untuk mengamankan ya aset bergerak dari klien kami tadi? Karena saat ini mobil trailer Kijang Innova dan pickup Suzuki itu sudah dalam penguasaan mereka. Walau sudah 2 kali kami surati, tanggal 28 Agustus dan 4 September, mereka tidak mengembalikannya sesuai dengan surat permintaan kami dengan baik. Baik. Kami minta, dan kami akan surati nanti di Telantas Polda Sumatera Utara untuk tidak melayani balik namaan, ya, atau bea balik nama dari ketiga aset klien kami ini yang saat ini di dalam penguasaan Cipto Ahmad, Henry Virgo, dan Hendrian. Karena itu adalah milik daripada klien kami yang tidak pernah dijual kepada siapapun. Ya, artinya ketika ada pihak yang ingin mengubah
akte tersebut, perbuatan melawan hukum. sudah dicegah Bang ya? Kami siapkan sekarang. Maka melalui wawancara ini, Baik. kami beritahukan kepada seluruh pihak supaya juga masyarakat jangan ada yang mau membeli aset ini, karena ini adalah milik klien kami. Ya, Bang Pahala, klien Abang sehat saat ini? Oh sehat, dia kuat karena dia orang yang pada posisi yang benar. Walaupun tekanan-tekanan secara fisiologis pernah dialami oleh klien kami. Ada oknum polisi pernah datang ke RTB itu bilang, mana itu tahanan Cina itu. Nggak boleh bicara ras saat ini. Baik. Ya, saya minta kepada pimpinan Polres Siapa itu, Pak? Kepulauan Belawan. Namanya nanti kami akan ungkap juga. Baik. Ya, Ada nanti oknum ya? Yang jelas. ada 2 orang oknum itu datang ke tahanan Bukan nanya. Kapolres ya? Bukan, Baik. ini hanya anggota biasa. Baik. Ya, mana itu Cina itu? Nggak boleh gitu. Baik, Bang Pahala. Dia warga negara Indonesia yang baik, yang telah membuka lapangan kerja, yang telah membayar pajak dengan baik. Ya, belum tentu yang membilang Cina itu selama ini adalah pembayar pajak yang baik atau sudah pernah buka lapangan kerja untuk meringankan beban negara ini. Baik, Bang Pahala. Ya. Kita nantikan kelanjutan dari proses hukum Abang dan tim lakukan untuk klien Abang Chen Xiong ini, Bang ya. Ya. Kita tunggu nanti kabar selanjutnya. Apa yang Abang ingin sampaikan kepada masyarakat, khususnya penegak hukum juga, Bang? Ya, yang pertama kepada masyarakat, kalau ada yang menawarkan menjual aset dari klien kami ini, 1 unit trailer, terus 1 unit Kijang Innova tahun 2019 dan 1 unit pickup carry, itu jangan mau membelinya karena itu bukan milik siapa-siapa selain daripada milik klien kami Chen Xiong. Baik. Yang kedua, kami minta kepada Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara lewat Rekiden, ya, supaya kalau ada yang mengajukan biaya balik nama terkait mobil yang 3 ini yang saya sebutkan ini tidak dilayani. Baik, Kan gitu. Baik, terima kasih Bang Pahala. Ya. Sehat-sehat selalu Bang ya. Ya. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan kuasa hukum dari Chen Xiong, Pahala Sitorus. Seperti apa kelanjutan dari kasus Chen Xiong ini? Kami akan terus menyajikan kepada Anda melalui program eksklusif. Saya Prasetyo, sampai jumpa.